Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuru dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ma ba'd, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan sehat, iman, dan ketakwaan di pada hari. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan moral hingga zaman terang benderang yang penuh ilmu dan akal. Tahu gak sih, dari bulan-bulan yang ada 12, ada satu bulan yang dikhususkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu mulianya bulan tersebut. Kenapa? Karena di bulan tersebut turunlah wahyu Allah yang paling agung, yaitu wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 yang diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Makanya bulan tersebut menjadi mulia karena adanya wahyu Allah yang kita tahu sampai sekarang, yaitu Mushaf Al-Quran. Bukannya buku sembarangan, tapi ini kitabnya umat muslim yang harus kita pelajari, menjadi dasar, menjadi rujukan semuanya. Ulama-ulama terdahulu hingga ulama sampai sekarang mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan, semuanya itu sumbernya dari Allah lewat perantara malaikat Jibril, terus ke Nabi Muhammad, turun-temurun cari sahabat, ke tabi'in, ke tabi'in, ke tabi'in, sampai ke ulama yang sekarang. Makanya kita bisa mengetahui ilmu itu. Banyak ilmu agama yang kita tahu, tapi banyak pula yang tidak berguru. Nah, di sini nih, sanad itu harus ada, atau guru itu kita harus punya. Bukan saja ilmu, akan tapi seseorang yang ingin mau belajar ilmu harus dengan dibarengi dengan akhlak. Dan perlu juga kita harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menuntut ilmu. Kenapa? Kalau di tempatnya kita mengajarkan ilmu, maka kita harus pergi merantaulah untuk mengetahui ilmu yang belum kita tahu. Mungkin banyak dari semua daerah ada majelis-majelis ilmu, ada majelis-majelis zikir, ada majelis-majelis yang mengajarkan berbagai ilmu di dalamnya. Seperti saja ada madrasah, ada sekolahan, ada wahyu Allah ataupun Al-Quran itu. Nah, kembali lagi ke pembahasan awal, yaitu bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kenapa kan dikatakan mulia? Karena di situ turunnya wahyu Allah ataupun Al-Quran diturunkannya, makanya menjadi mulia. Dan kata Nabi, Rajab itu adalah bulannya Allah. Kalau bulan Sya'ban bulannya Nabi. Terus bulan Ramadan yaitu bulannya umatku. Kenapa dikatakan dikatakan bulannya umatnya Nabi? Karena semua perbuatan, semua amal ibadah yang dilakukan oleh umatnya Nabi, di situ pahalanya dilipat gandakan. Contohnya, kita diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan, dan di situ Allah memberi banyak sekali pahala-pahala yang banyak dispensasinya untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau berpuasa dan mau menghidupkan bulan Ramadan. Contohnya apa sih? Salah satunya yaitu ketika kita berbuka puasa, kita sama saja berhadapan langsung dengan Allah, ataupun ketika buka puasa Allah mengabulkan doa hambanya ketika kita buka berpuasa. Terus apalagi, dari diamnya orang berpuasa bisa dikatakan dengan
ibadah. As-sumtu hikmatun wa qalilu fa'ilihi. Diam itu adalah hikmah dan sedikit yang mengamalkannya. Kok bisa? Ya, karena setiap harinya manusia pasti berbicara. Setiap harinya manusia pasti ingin mengatakan hal-hal yang buruk, mengatakan hal-hal yang baik. Akan tetapi ada diamnya itu dalam orang berpuasa, kan kita menghindari dari perkara-perkara yang jelek. Contohnya, kalau kita bergabung dengan manusia, bergabung dengan orang, pasti ini dari satu kumpulan, dari satu perkumpulan ke perkumpulan yang lainnya pasti ada pembicaraan atau obrolan yang tidak bagus. Contohnya apa? Kita mengobrol dari obrolan tersebut pindah ke satu topik ke topik yang lainnya. Dari topik satu ke topik yang lainnya pasti ada bumbu-bumbu penyedap untuk membicarakan bicaranya itu menjadi lebih nikmat lagi. Apa sih bumbunya? Bumbunya ya pasti tahu, banyak ibu-ibu ataupun kaum laki-laki seperti saya sendiri pun kadang seperti itu. Makanya saya mewasiatkan diri saya sendiri, mewasiatkan antum semua untuk apa? Untuk mengurangi pembicaraan yang sia-sia. Kenapa? Karena dari pembicaraan yang sia-sia ketika kita puasa, kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Namanya puasa itu adalah menahan apa? Menahan haus dan juga menahan lapar, dan juga menahan hawa nafsu kita, menahan semua apa yang kita inginkan, menahan dari hal-hal yang kita inginkan, menahan dari hal-hal yang selalu membuat kita senang. Di bulan puasa kita diajarkan untuk apa? Untuk menahan haus dan lapar. Untuk apa? Agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh kaum fakir miskin. Kok seperti itu? Iya, karena orang fakir miskin belum tentu makan satu harinya bisa 3 kali, bahkan mereka bisa makan satu hari 1 kali. Ada juga yang bahkan 2 hari 1 kali, dan seterusnya. Makanya di situ kita harus beriktibar atau mengambil pelajaran. Dari puasa kita tahu orang kelaparan seperti apa, orang kehausan seperti apa. Jikalau kita bertemu seseorang yang seperti itu, ketika kita bertemu orang yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus menolong orang yang sedang membutuhkan itu. Walaupun kita hanya bertemunya dalam 1 kali pertemuan saja, ataupun dalam hal tertentu kita bertemunya. Barangkali amal yang seperti itu yang Allah terima di sisinya, yang Allah ridho, menjadikan Rasulullah ridho. Kita nggak tahu amal mana yang kita bakal diterima oleh Allah. Kita nggak tahu amal mana yang paling disukai oleh Allah. Kita nggak tahu amal mana yang bisa membahagiakan Rasulullah. Kalau kita tahu, kita pasti berleha-leha. Makanya Allah tutupi semuanya. Untuk apa? Untuk kita bersemangat, untuk kita melakukan dengan sungguh-sungguh, mengejar ridhonya Allah dan mengejar ridhonya Rasulullah. Di padang mahsyar tak ada syafaat yang bisa mensyafaati kecuali Nabi Muhammad SAW. Saya bukan orang yang alim, bukan orang yang pintar, tapi al-fakir hanya ingin menyampaikan apa yang al-fakir tahu, hanya ingin menyampaikan, mensyiarkan agamanya Allah, hanya ingin membuat bahagia Nabi Muhammad SAW. Karena kunci kebahagiaan dunia adalah mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan ridhonya Rasulullah. Mungkin dalam pertemuan ini cukup sekian dari saya. Adapun tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Ketika ada penjelasan yang dari saya kurang tepat, ataupun ada yang salah, ataupun dalam penjelasan saya kurang jelas, saran dan kritikannya saya terima. Saya terima dengan lapang dada, karena saya masih kurang dari semuanya. Makanya
Saya meminta kritik sarannya kalian untuk bahan pembelajaran saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.